Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Nabila Gesya. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang jinayah. Jinayah. Jinayah secara etimologi berarti perbuatan terlarang. Menurut Syahid Sabik dalam bukunya, kata jinayah berasal dari bahasa Arab yang berarti memetik. Menurut syariat Islam, segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk dilakukan. Syarat jinayah. Mengingat jinayah merupakan perbuatan yang dilarang, syarat larangan tersebut ditujukan kepada orang mukallaf atau balik. Perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila atau anak kecil tidak dikategorikan sebagai jinayah atau jarimah, mengingat mereka bukanlah orang yang memahami kitab kewajiban atau taklif beban. Rukun jinayah. 1. Unsur formal. Rukun al-syari, yaitu ketentuan nas yang melanggar perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman. 2. Unsur material atau rukun al-madi, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang syara atau sebaliknya tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan syara. Ketiga, unsur moral atau rukun al-adabi, yaitu pelaku adalah orang yang memahami kitab atau taklif sehingga sanksi hukuman dapat dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukannya. Klasifikasi berdasarkan sanksi hukum. 1. Kisah. Kisah adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal dan didenda darah atau diat. Contohnya tindakan pidana. 2. Hudud. Hudud jamak dari had adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya tindakan pidana. 3. Ta'zir. Ta'zir adalah tindakan kejahatan lain yang tidak diancam hukuman kisah atau diat, dan tidak pula diancam dengan hudud ancamannya ditetapkan oleh negara. Pengelompokan jinayah. 1. Kejahatan yang melanggar hak hamba. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni adalah kejahatan yang termasuk kelompok yang diancam hukuman kisah dan atau diat, yaitu pembunuhan, tindakan menghilangkan anggota badan, dan tindakan pelukaan. 2. Kejahatan yang melanggar hak Allah. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum publik secara murni yaitu perzinaan, minuman keras, perampokan, makar, dan murtad. 3. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan. Kejahatan sejenis ini merupakan kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan. Contohnya tuduhan zina tanpa bukti. 4. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan. Kejahatan jenis ini merupakan kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan. Demikianlah penjelasan saya tentang jinayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.